semuanya. Sebelum memulai ibadah, persiapkan diri memakai baju yang rapi, persiapkan Alkitabnya. Di saat ibadah berlangsung tidak boleh mondar-mandir, apalagi main handphone. Jadi adik-adik harus fokus beribadah, fokus memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Yuk, sekarang duduk yang manis. Lipat tangannya, tutup matanya karena kita akan berdoa. Kadang pimpin kita dalam doa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena cinta Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa bagi kami semua. Tiba saatnya bagi kami untuk menyembah Tuhan. Mari Tuhan pimpin pujian dan penyembahan kami, sehingga naik sebagai korban yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyembah Tuhan.
sini yang semangat melompat untuk Tuhan Yesus? Kakak-kakak semangatnya nih? Semangat dong. Oke, karena kakak-kakaknya juga semangat, Kak Devri juga semangat, semuanya bangkit berdiri. Oke, kita angkat satu pujian dari pulau dan benua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan dulu kembali. Oke, lipat tangannya, kita akan angkat satu pujian seperti wanita.
kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Dalam pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kakak sekolah minggu yang akan menceritakan firman Tuhan. Engkau urapi dia agar apapun yang dia katakan semua berasal daripada Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu, GBI, Season City dan MTA, bahkan semua anak-anak yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Mari Engkau berkati. Terpujilah Engkau buat selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Kakak berharap adik-adik dalam keadaan sehat semuanya. Begitu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu semuanya dalam keadaan sehat. Adik-adik, kita terus berdoa ya buat bangsa dan negara kita ini agar pulih dari virus corona, dan tetap juga mendoakan dunia agar bebaslah dari virus corona. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa membaca Alkitab, jangan lupa berdoa kepada Tuhan ya, oke? Nah, hari ini Kak Nelvi mau bercerita tentang seorang anak yang lahir. Seorang anak yang lahir di kandang domba. Nah, sebelum Kak Nelvi bercerita lebih jauh, Kak Nelvi mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah melihat surat undangan? Ada? Ada? Nah, atau bahkan adik-adik di rumah sudah pernah mendapatkan surat undangan ya? Undangan ulang tahun teman, undangan pernikahan, undangan syukuran, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan Yusuf adik-adik, dia mendapatkan surat undangan. Tetapi di dalam surat undangan Yusuf ini berbeda dengan surat undangan kita adik-adik. Nah, kalau surat undangan kita itu kan biasa ada tulis hari, tanggal, tempat, dan lain sebagainya. Nah, surat undangan yang dimiliki Yusuf ini, yang Yusuf dapatkan ini ialah di mana di dalam surat undangannya ditulis seperti ini adik-adik. Semua orang yang berada di dunia waktu itu, mereka harus mendaftarkan diri ke tempat mereka berasal. Contohnya kalau Kak Nelvi berasal dari NTT, Kak Nelvi harus pulang dari Jakarta ke NTT untuk mendaftarkan diri. Begitu juga dengan Yusuf. Karena Yusuf berasal dari Bethlehem atau kota Daud, Yusuf harus pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri adik-adik. Nah, dan pada saat itu Yusuf bersama-sama dengan tunangannya yang bernama Maria, mereka bersama-sama ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Nah, dan pada saat itu Maria sedang mengandung adik-adik. Maria sedang mengandung dan sebentar lagi Maria akan melahirkan. Nah, sesampai mereka di Bethlehem, tibalah saatnya bagi Maria untuk melahirkan. Tibalah saatnya bagi Maria untuk melahirkan. Karena sudah tidak ada lagi penginapan yang kosong, dan yang kosong hanyalah ada kandang domba. Jadi pada waktu itu Maria melahirkan bayinya di dalam kandang domba. Lalu dibaringkannya di dalam palungan yang dibungkus dengan kain lampin. Adik-adik, tahu nggak palungan itu buat apa? Tahu nggak? Jadi palungan itu ialah tempat makanan domba. Ya, disitulah di palungan itulah, di tempat makanan domba itulah bayi yang baru lahir ditidurkan. Nah, ada yang tahu nggak siapa nama bayinya? Ya, benar sekali, nama bayi itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Siapa namanya? Ya benar, Tuhan Yesus Kristus. Nah, di daerah itu juga ada gembala-gembala yang menjaga kawanan ternak mereka adik-adik. Nah, di saat mereka di padang atau di ladang,
datanglah seorang malaikat itu menghampiri mereka dan kemuliaan Tuhan itu menyinari mereka. Gembala-gembala itu pada ketakutan adik-adik. Pada ketakutan karena malaikat itu datang kepada mereka. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba datang juga malaikat yang sangat banyak, bala tentara surga bersama-sama dengan malaikat yang pertama tadi. Mereka memuji Tuhan seperti ini, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Nah, malaikat itu memuji Tuhan. Mereka sangat bersukacita karena bayi Yesus telah lahir ke dalam dunia. Nah, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan para gembala itu, akhirnya para gembala itu mereka pergi untuk mencari Maria, Yusuf, dan bayi Yesus yang sudah lahir. Nah, dan sesampai mereka di Betlehem, mereka bertemu dengan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus yang di dalam palungan. Mereka langsung menyembah kepada Tuhan dan mereka sangat bersukacita. Karena apa? Para gembala itu bersukacita karena Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia. Mereka menerima kelahiran Tuhan Yesus itu dengan penuh sukacita, dengan penuh senang banget, dengan kegembiraan banget. Mereka senang. Nah, setelah itu mereka pulang dengan memuji Tuhan, bersorak-sorai, mereka bersukacita karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Nah, dari cerita ini kita dapat simpulkan bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Siapa yang hari ini yang senang banget karena Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia? Oke, Kakak Nelvi juga sangat bersukacita karena Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, kita biasanya memperingatinya itu sebagai hari Natal. Hari apa? Ya, benar sekali. Hari Natal. Jadi kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus itu dengan hari Natal. Kita merayakan hari Natal dengan penuh sukacita, dengan penuh damai, dengan penuh kegembiraan. Karena apa? Tuhan Yesus telah lahir di dalam hati kita. Jadi adik-adik di rumah, karena Tuhan Yesus telah lahir di dalam hati kita, adik-adik di rumah harus mengasihi semua orang. Mengasihi teman, mengasihi papi, mami, mengasihi kakak, adik, dan semua orang. Kita harus mengasihi. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu telah mengasihi kita, makanya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Nah, seperti itu ya. Jadi, Kak, ini kan hari Natal, papa dan mamaku tidak belikan aku baju baru. Aku kesal deh. Gak boleh seperti itu ya adik-adik. Kalau papi dan maminya gak ada uang gimana dong? Nah, jadi Natal itu tidak berbicara tentang aku harus punya baju baru, aku harus punya celana baru, aku harus punya bando baru, aku harus punya mainan baru. Bukan seperti itu adik-adik. Tetapi Natal itu berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus yang kita terima dengan sukacita, dengan damai. Karena Tuhan Yesus telah lahir di dalam hati kita. Oke, jadi Natal tidak berbicara tentang baju baru, pakaian baru, dan lain sebagainya. Tetapi Natal berbicara tentang Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Dan Tuhan Yesus telah lahir bagi kita semuanya. Oke, jadi tugas kita ialah kita harus mengasihi semua orang karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Oke? Oke adik-adik,
semuanya sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nelvi. Sekarang kita tutup di dalam doa ya. Oke, semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kakak berdoa buat kita. Tuhan Yesus, hari ini kami boleh bersyukur, kami boleh memuji menyembah Tuhan dan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan di mana Engkau lahir ke dunia untuk menyelamatkan setiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan buat Kak Nelvi yang sudah membagikan cerita firman Tuhan. Engkau berkati kehidupannya, berkati keluarga besarnya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak sekolah minggu, GBI Season City dan Taman Anggrek. Tuhan Engkau juga memberkati dimanapun anak-anak sekolah minggu hari-hari ini, baik yang mereka di rumah maupun yang ada di liburan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak, biarlah firman yang sudah kami dengar boleh memberkati kehidupan kami dan bertumbuh di dalam setiap hati kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, bye-bye.